Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham yang masih menarik ya untuk minggu yang akan datang ya. Jadi hari ini kan hari Jumat, sesi satu break ya. Jadi untuk minggu yang akan datang, sebentar saya lihat kalender dulu. Jadi kalau kita lihat kan hari ini tanggal 19. Jadi mulai tanggal 22 sampai 26 ya. Tapi nggak ada tanggal merah ya kalau saya lihat di sini ya. Jadi bursanya buka terus minggu depan. Nah, saya akan bahas 14 saham ya yang sejauh ini uptrendnya masih bagus dan transaksi value-nya terbesar ya untuk hari ini ya sampai sesi satu break. Nah, kita lihat apakah akan naik lagi. Jadi yang sudah punya kira-kira bagaimana, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana. Kemudian yang belum punya kalau mau buy-nya di mana ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah opini pribadi ya. Saya tekankan lagi karena ini memang seringkali saya sebutkan, tapi memang peraturan OJK influencer itu dilarang ya memberikan rekomendasi saham ataupun analisa saham tanpa ada izin khusus ya atau sertifikasi ya seperti itu. Terus terang saya nggak punya izin khusus untuk memberikan rekomendasi saham atau analisa saham karena saya adalah full time trader ya. Jadi fokus saya di trading full time bukan di lisensi ya seperti itu ya. Eh, tapi saya hanya punya WPPE. Jadi yang mau buka rekening, kalau mau buka rekening bisa konsultasi ke saya karena saya ada izin WPPE untuk pembukaan rekening saham ya seperti itu. Dan opini saham yang saya bahas itu adalah eh, merupakan opini ya. Jadi beda antara rekomendasi saham, opini dan analisa saham ya. Jadi opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak melanggar undang-undang yang lainnya atau tidak ada niat jahat lah istilahnya ya di hukum ya. Mens reanya nggak ada. Karena saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya seperti itu ya. Jadi saya tekankan lagi keputusan di tangan masing-masing. Kalau Anda cuan ya mau share rezeki juga boleh. Kalau misalnya rugi ya tanggung sendiri. Kan saya nggak minta ya, nggak minta-minta. Kalau misalnya Anda cuan saya minta duit kan nggak. Ya. Kalau Anda mau nyumbang sih terserah ya seperti itu ya. Jadi intinya resiko tangan masing-masing. Yang penting saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau seperti itu cukup. Oke, kita bahas yang pertama adalah BRPT. Jadi sebelumnya BRPT ini sudah saya bahas. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar ya. Karena sebelumnya ya, itu ada salah satu komentar yang bilang, Pak bahas yang belum naik tinggi dong, yang sudah naik kok dibahas. Padahal hari-hari sebelumnya sudah saya bahas ya. Ya seperti itu ya. Jadi memang mungkin kemarin nggak ada, tapi sebelumnya lagi ada ya seperti itu ya. Jadi nggak tiap hari mungkin, tapi dalam waktu dekat sebelumnya sudah saya bahas ya seperti itu ya. Nah contohnya untuk BRPT ini sebelumnya sudah saya bahas ya. Bahkan target price-nya sudah saya gambarkan 3150 hari ini kena ya. Akhirnya hari ini kan di 3160 ya seperti itu ya. Jadi yang pasang 3150 mungkin sudah kena ya, kena jual ya seperti itu. Strateginya yang belum punya bagaimana? Yang belum punya Anda bisa buy on weakness di garis-garis yang saya berikan di sini 2850, 2470 atau 2160. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kita lihat menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy ya seperti itu. Makanya saya sering cerita di edukasi ya. Saat terbaik buy saham itu adalah sore hari menjelang penutupan. Kenapa? Nah, karena bandar itu kalau bangunnya dia siang, jadi nggak mungkin bangun pagi-pagi karena dia malamnya pesta pora ya seperti itu ya. Kongko-kongko atau ngobrol dengan temennya sampai malam atau sampai dini hari mungkin karaokean gitu ya, pesta-pesta. Ya paginya belum bisa bangun ya, mungkin bangunnya siang jam 11-an, jam 11 siang bangun ya mungkin dia siap-siap makan siang terus setelah itu setelah makan siang dia istirahat sebentar kemudian mungkin sama teman-temannya main golf dan lain-lain ya. Mungkin sorenya sebelum marketnya tutup dia barusan buka eh, anu gadgetnya dia ya, entah itu laptop atau iPad dan lain-lain dan sebagainya, tablet atau smartphone ya. Bahwasan dia ambil keputusan mau buy atau sell-nya seperti itu ya. Itu anekdotnya, tapi itu ceritanya seperti itu. Tapi nggak alasannya kenapa buy-nya tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Itu karena kalau menjelang penutupan kita mau lihat volumenya ya, kata kuncinya di situ. Karena kalau dia breakout volumenya kecil banget gitu ya, kemungkinan eh, kurang kuat ya. Jadi itu disesuaikan dengan untuk money manajemennya. Jadi kalau misalnya breakout price actionnya ya dari resisten terdekatnya uptrendnya masih bagus, tapi volumenya kecil ya kita kalau buy ya jangan terlalu banyak karena volumenya kecil ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk istilahnya sizingnya ya untuk beberapa banyak yang kita buy ya seperti itu ya. Nah,
Kurang lebih kalau sell juga sama. Kalau misalnya turun dari resistennya ketika breakout dia turun, tapi turunnya itu kecil, ya sebelumnya volumenya gede ya kemungkinan dia hanya pullback atau koreksi sebentar aja selama uptrendnya masih bagus ya. Nah kalau kita lihat BRPT ini sekarang sudah capai target ke 150. Yang mau buy untuk lantai bangunan berikutnya atau trading range berikutnya, jadi sering saya sebutkan ya, mungkin jangan bosan-bosannya ya. Ibarat lantai bangunan ini lantai satu, lantai dua, ini lantai tiga ya, ini lantai empat ya. Karena posisi kita kan di lantai 3, tengah-tengahnya antara 2850 dan 3150. Kalau buy sekarang nanggung, sekalian ikut lantai 4, 3150 sampai 3500 yang sudah saya gambarkan. Atau kita buy weakness di 2850 atau 2470, paling paling jauh 2160. Yang paling bawah ini yang saya kotain nanti saya hapus ya. Karena kalau sudah naik tinggi, kita belinya nunggu di bawah banget. Nanti saya takutnya uptrendnya selesai, ini memang sideways lagi menarik naik-naik ke atas ya. Takutnya nanti uptrendnya sudah selesai dia malah downtrend ya seperti itu. Ya kalau diangkat naik lagi kalau lama di sini ya nggak naik naik ya nanti kita bisa rugi ya. Ya kalau anda sabar menunggu, kalau anda nggak sabar menunggu atau butuh uangnya kan ketinggalan profit nanti ceritanya seperti itu ya. Jadi yang paling bawah sih terus terang saya hapus saja di sini. Buy omnibusnya maksimum di 2160. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy ya. Kalau dia berhasil mantul lagi rebound ke atas garis yang saya berikan. Ya, seperti itu ya. Ada yang tanya sebelumnya, Pak Suntar garis putus-putus itu lihat di mana ya? Lihat aja di YouTube video ya. Kalau angkanya kurang jelas, naikkan resolusinya ke 1080p ya. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan Pak Suntar, cepet banget ngomongnya gitu ya. Anda perlambat playback speed videonya ke 0,75 kali ya. Atau 0,7 kali kalau saya. Ya seperti itu. Jadi supaya nggak kecepatan ngomongnya. Saya memang mungkin beberapa orang beranggapan wah itu Pak Sunar ngomongnya cepet banget. Kadang-kadang sampai salah ngomong tuh. Ya seperti itu. Terus terang aja kejar waktu ya seperti itu ya. Tapi cukup. Oke sebenarnya berikutnya untuk PTRO. Nah PTRO ini sama dengan yang saya bahas kemarin kan. Nah, kalau ada yang tanya, apakah ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar karena sudah naik tinggi? Buktinya hari ini masih naik kan? Ya, kalau ditanya lagi, ada yang tanya lagi, Pak Sunar, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian by PTRO? Ya, kalau tanya saya, jawabannya enggak. Kenapa? Karena saya ada dasarnya ngomongnya ya. Dasarnya di mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Ya. Jadi kalau dia breakout higher high, ya kita boleh buy. Kalau misalnya saya tipe orang yang, oh jangan, ini kan resisten, tunggu aja nanti kita pullback di bawah. Ya Anda ketinggalan profit dari 4.500 ke 5.475 ke atas ya seperti itu ya. Nah dasar saya ngomong gitu karena MA20-nya mengarah ke atas, afternya masih bagus dan harganya masih di atas MA20-nya. Kalau dia breakout naik ke atas ya masih bisa naik lagi. Nah kalau tiba-tiba dibanting ke bawah atau koreksi ya mungkin Pak Sunar bilang, oh masih bisa naik lagi, saya buy aja ya. Kemudian turun, wah sesat tuh Pak Sunar ya. Nah kalau saya sesat, kenapa kemarin nggak bilang saya sesat? Buktinya kan hari ini naik ya, seperti itu ya. Ya, ya memang eh, koreksi itu bisa terjadi kapan saja. Karena saya prinsipnya seperti ini, ya, ya sejak dari 2013 ya, saya belajar terus memberikan seminar sebelumnya ya, sebelum COVID saya aktif seminar onsite ya. Itu saya berpegang teguh pada 3 prinsip analisa teknikal. Ya saya ulang aja ya, jangan bosan-bosannya ya. Yang pertama harga itu terbentuk dari permintaan dan penawaran. Umumnya seperti itu. Memang ada beberapa saham yang bisa dipermainkan ya, karena dia kurang liquid ya seperti itu. Tapi umumnya itu berdasarkan hukum permintaan dan penawaran ya. Atau beberapa saham yang eh, dia liquid cuman eh, ada yang money istilahnya bandar yang punya money ya, money maker atau apa gitu ya orang bilangnya gitu. Nah, itu bisa aja borong banyak gitu sehingga harganya naik tinggi ya gitu. Ya, tapi kan balik lagi ke prinsipnya ya. Kalau demand-nya lebih besar dari permintaan atau supply ya, itu umumnya harga akan naik. Sebaliknya, kalau misalnya demand-nya itu lebih kecil daripada supply, umumnya harganya akan turun. Jadi berdasarkan demand dan supply itu hukum pertama dari prinsip dasar analisa teknikal. Yang kedua, tren tetap akan berlanjut ya, kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Dan konfirmasi pembalikan arah ini bisa terjadi kapan saja. Ya. Jadi itu yang paling penting ya. Kalau saya bilang masih bisa naik lagi, masih bisa karena uptrendnya masih bagus. Ya, gampangnya lihat MA20-nya dan posisi candle-nya. Nah, tapi kalau tiba-tiba berbalik arah, kan sesuai dengan prinsip dasar analisa teknikal, perubahan arah tren itu bisa terjadi kapan saja, ya. Kapan saja ya seperti itu ya. Jadi misalnya ada buy, tiba-tiba turun Pak Sunar. Oh, berarti saya salah ini analisanya, belum tentu, ya. Karena market berkehendak lain, bukan berarti kita nyalakan marketnya. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, prinsip dasar dari analisa teknikal adalah sejarah umumnya berulang dengan sendirinya.
Kalau kita nggak percaya dengan sejarah, ya, ya kita nggak bisa menganalisa secara teknikal. Karena kita bukan memprediksi masa yang akan datang. Kita memprediksi analisa teknikal berdasarkan data yang sudah ada. Contohnya yang sudah saya gambarkan di sini ya. Ini sudah saya gambarkan di video sebelumnya jauh-jauh ya. Nah, extension 161,86% ini kan sudah sudah digambarkan nih 5.000. Kemudian dia breakout kan. Nah, seperti itu. Nah, ini masih bisa target lagi ya, kurang lebih target berikutnya di 6.500 ya. Kalau mau digambarkan di tengah-tengahnya antara 5.000 dan 5.500, 6.500, mungkin saya gambarkan di high-nya hari ini aja 5.675. Jadi yang mau ikut lantai bangunan berikutnya, ya trading range berikutnya ya, saya sudah pasti eh, video sebelumnya ya, atau di BRPT sebelumnya ya. Nah, ini kalau dia naik ke atas 5675 boleh bayar. Boleh. Asalkan disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau Anda tipe trader yang nggak berani buy high sell higher, maunya yang tunggu setika pullback, saya maunya pullback kemudian saya buy maksudnya ya jangan. Ya. Karena itu saya sering sebutkan ada tiga pilihan. Anda baiknya bertahap aja, selama menjelang penutupan dia bertahan di atas 5.000, Anda banyak bertahap. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5.675, Anda tambah lagi, naik lagi ke atas 6.000 atau 6.250 atau berapa ya. Sampai target price-nya 6.500. Kalau misalnya breakout lagi, kalau Anda mau tambah lagi, boleh, boleh. Ya, seperti itu. Jadi baiknya bertahap. Tapi tetap pasang trailing stop dan stop loss. Kedua, kalau takut-takut solusinya adalah buy on weakness. Buy on weakness-nya di mana? Paling bawah di 3.400. Tapi karena sudah naik, saya ganti area buy on weakness-nya ya, saya kasih 3. 5.000, 4.500, dan 4.150 itu area buy on weakness. Artinya, kalau dia koreksi, jangan langsung buy ya. Karena saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau koreksi, saya bilang langsung buy, itu sesat. Ya. Karena prinsipnya tetap follow the trend-nya. Selama uptrend-nya masih bagus, ya, ya kita boleh buy ya. Jadi kalau kita perhatikan EMA 20-nya masih mengarah ke atas ya, harga sahamnya masih di atas EMA 20-nya, kalau dia testing turun di banyak EMA 20-nya, tapi kemudian menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil naik, ya Anda boleh buy. Ya, seperti itu ya. Itu pilihannya buy on weakness di area saya kotak ini. Pilihan ketiga, kalau Anda takut, pilih saham yang lainnya aja. Kan gampang kan? Ini saham itu gampang. Kalau ngikutin saya itu gampang. Tinggal lihat garis-garis yang sudah saya berikan, udah eksekusi, pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Ya, banyak yang ngikutin saya juga, yang sering tanya-tanya juga banyak. Tapi ada yang tanya-tanya nggak saya jawab, ya mungkin bukan saya nggak mau jawab, karena saya sudah bahas di video ya, di YouTube ya. Kadang-kadang saya bingung ya, di kolom komentar itu, misalnya ini yang saya bahas ya, sudah ada di sini ya, BRPT, PTRO, CDR, dan seterusnya. Nah, tiba-tiba di kolom komentar dia tanya saham, oh ini bagaimana Pak Sunan analisanya? Padahal di video tersebut sudah dibahas ya. Berarti dia nggak nonton sama sampai habis atau nggak mencermati yang tab-tab yang saya buka ini untuk pembahasan saham-sahamnya ya, seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin kelewatan juga baca komennya. Karena setiap hari itu komentar yang masuk ke saya itu di Telegram ya, itu ratusan komentar ya, macam-macam ya komentarnya. Ya. Chatnya banyak. Jadi saya nggak mungkin banyak baca semuanya ya. Kadang maklum ya kalau kelewatan ya. Seperti itu ya. Tapi sih cukup ya untuk PTRO. Berikutnya untuk CDIA. CDIA sudah saya sebutkan kan. Kalau dia berhasil naik ke atas 1515 boleh buy. Average up target price-nya 1610. 1610 hari ini dikasih ya. Nah, karena dia di tengah-tengahnya antara 151, 515 dan 1610 ya, maka solusinya ikut lantai bangunan berikutnya 1610 sampai 1705. Nah, setelah 1705 kalau mau digambarkan target berikutnya 1815 ya. Berikutnya lagi kalau mau saya gambarkan di 1950. Intinya untuk CDIA yang mau buy omnigas ya tunggu aja di 1515 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita pesan buy atau ikut lantai bangunan berikutnya 1610, kemudian berikutnya 1705, 1895 dan seterusnya. Jadi untuk CDIA masih lumayan menarik kalau mau buy omnigas di sideways areanya. Tetapi dengan catatan kalau dia turun di bawah 1515 atau di bawahnya 1450 atau bahkan 1410, lebih baik kurangi posisi atau jual dulu. Karena sideways ini kalau dia makin turun resikonya makin tinggi. Karena kalau kita lihat di sini ini candlenya hantu ya gap up semua. Jadi kita nggak tahu yang borong-borong yang ngangkat di awal-awal IPO ini, ya kalau dia tiba-tiba sudah bisa jual sahamnya, saya nggak tahu peraturannya entah itu hold 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, ya ini langsung ya kalau dia masih mau jagain, kalau dia nggak jagain ya ini kolaps lagi turun lagi sampai balik lagi mungkin bisa di bawah 400 bisa aja. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun nggak. Saya tidak pernah jelek mendoakan turun tidak pernah. Ya. Makanya kalau ada apa member di grup saya Telegram yang besar ya Sam Profit ya, eh, kayak bilang mendoakan turun, saya doakan turun mudah-mudahan turun di sini. Nah, ya. Biasanya komentarnya saya hapus.
Ya, bukan otoritas sih. Saya nggak suka yang sentimen-sentimen atau komen yang negatif-negatif seperti itu ya. Iya kalau Anda belum buy, Anda suka kalau dikasih murah. Masalahnya orang yang sudah punya gimana? Masa Anda tua akan turun? Jahat banget ya. Coba kalau Anda sudah buy, kasih tahu saya. Saya tiap hari saya sumpahin, saya doain turun, gimana perasaan Anda? Ya, jadi itu ya. Memang sih kalau turun-turun dikasih murah Pak Sunar. Saya takutnya sih doanya dikabulkan. Memang dikasih turun, memang. Cuman nanti masalahnya apakah dikasih naik? Nah, naiknya berapa lama? Ya kalau Anda sabar menunggu. Kalau nggak sabar menunggu, ya, ya kalau nah dia masih oke terus. Kalau dia dilikuidasi, ya, dilikuidasi kemudian dia delisting dari bursa, bursa lepas tangan, gimana? Ayo, ya kan seperti itu ya. Jadi eh, kita doakan naik terus. Karena kalau kita doakan naik terus, ada ketinggalan. Market selalu kasih kesempatan kok. MA20 selalu kasih kesempatan. Ya. Entah itu di ketinggian MA20 selalu ada. Karena MA20 kan mengikuti terus. Nah, ketika dia ada koleksi atau mulai mendatar, nanti kalau dia breakout lagi, kita boleh buy high sell higher ya kan. Kalau Anda nggak berani kan, salah Anda sendiri. Anda nggak berani. Ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya saya nggak menyalahkan orang lain. Cuma ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, berikutnya Antam. Antam ini kesempatan untuk biomigas. Memang EMA 20-nya nggak dipotong. Ini area biomigas saya gambarkan di 3170 sampai 3270 atau yang paling bawah 2770 sampai 2860. Tapi di sini kita lihat ini area yang harus saya gambarkan ya. Kalau mau biomigas sekarang sih boleh aja. Jadi menjelang penutupan nanti kalau Antam masih bertahan di atas 3440 yang mau spekulasi buy boleh. Banyak bertahap aja naik ke atas 3660 tambah lagi average up. Target price berikutnya 3930 dapat 150. Jadi untuk Antam ini masih sideways, masih kesempatan kalau yang mau buy boleh ya. Asing juga masih net buy. Ya. Kalau habis dari itu jangan lupa pasang stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Oh ya, untuk edukasi ya jangan lupa Jumat malam ini ya. Itu ada edukasi mengenai options. Yang tertarik silakan daftar ya. Siapa tahu menambah ilmu, menambah diversifikasi, diversifikasi kalau ada mau diversifikasi ya atau divestasi ke aset lainnya ya. Saya ajarkan Anda mengenai options free ya. Kalau di tempat lain itu edukasinya berbayar atau enggak ada minimnya, harus join inilah, harus join itu. Kalau kalau saya memberikan edukasi, saya nggak mau kasih syarat-syarat yang aneh-aneh. Kalau kasih syarat sekaligus minta berbayar aja ya. Jadi nggak maksa-maksa orang join ini, join itu ya seperti itu. Nah, linknya ada di video deskripsi Pak ini ya. Kalau habis seperti itu kita bahas BBCA. BBCA kalau kita lihat memang sih kalau baik sekarang memang tempted ya, murah Pak Sunari rebound. Kalau kita lihat sini, pokoknya di atas 7.500 masih bisa naik ke atas. Ya memang sih, kalau yang mau spekulasi buy on weakness di downtrendnya, ya mungkin boleh aja selama dia bertahan di atas 7.600 ya. Jadi Anda buy sekarang menjelang penutupan, Anda pasang stop lossnya di 7.500 atau 7.475. Ya seperti itu. Cuman saya lebih menyarankan tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 8.000 atau berhasil naik ke atasnya 8.025. Mungkin sebelumnya ada yang bilang, Pak Sunar, katanya sebelumnya bayar Inggris di atas 8.025 boleh bayar. Tapi jangan keliru, saya bilang kan paling cepat ya, kalau kita mau cepet-cepet 8.025 ke atas. Tapi ternyata gagal Pak Sunar. Ya, berarti keliru dong. Ya enggak juga, karena kan saya sudah bilang sebelumnya berkali-kali. Kalaupun kita buy on weakness, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas MA20-nya dan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Seperti ini contohnya. Ya ini turun-turun ya, walaupun tembus ke atas ya ini kan belum sampai di atas MA20-nya. Tapi juga MA20-nya masih mengarah ke bawah. Nah, ketika MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, ya kan? Ya, ini kan ada kelihatan. Ini memang turun pullback, tapi turunnya kan nggak sampai di bawah low-nya di sini kan, swing low sebelumnya. Ya berarti harusnya belum kena stop loss. Nah, kalau dia breakout lagi, walaupun Anda sudah jual kena stop loss, ya kita cek MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya di sini ya. Naik lagi ya kita boleh buy. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Tambah lagi ini kalau kita lihat ini ada swing high-nya tambah lagi ini tambah lagi. Ya lumayan Anda bisa profit dari sini ke sini ya. Ya, walaupun nggak lama kemudian seminggu ya kemudian turun lagi. Tapi kan dalam perjalanannya kalau ada pasang trailing stop masih bisa untung kan seperti itu ya. Jadi nggak usah takut ketinggalan ya seperti itu ya. Yang penting trennya. Lebih baik tunggu naik ke atas 8.025 paling cepat atau paling amannya itu aja naik ke atas 8.275. Karena kalau masih di bawahnya 8.275 untuk BBCA itu masih bearish ya. Jadi masih resiko. Ibaratnya itu Anda tangkap pisau jatuh terus terang aja. Walaupun ini maksudnya saya copet aja dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Ya ya boleh saja sih nggak salah kalau mau scalping atau swing 1 2 hari.
Cuman di pasar saham biasakan sih kita maunya profitnya banyak. Karena apa? Karena resikonya tinggi. Kalau kita cuma mau 1% 2% di pasar saham, ya, ya bisa aja. Tapi takutnya nanti suatu saat kena copet, kena drag down, ya ruginya banyak. Jadi di saham itu kita maunya untung sebesar-besarnya selama uptrendnya masih bagus ya. Kalau dia naik kita mau tambah lagi juga boleh average up. Ya seperti itu ya. Selama pasang dari stop dan stop lossnya. Cukup. Berikutnya untuk MDK. MDK area buy on weakness saya gambarkan di 2220. Atau Anda bisa buy on weakness di MA20-nya. Di sini ada garis 2530. Jadi Anda bisa tunggu MA20-nya 2480 ya. Atau 2483,5 berarti 24. Ya, hitung aja lah 2490 lah ya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2490 kita barusan buy ya. Memang kalau mau buy sekarang boleh aja tapi pasang stop lossnya 2310 ikut lantai bangunan 2310 sampai 2530. Tapi lebih baik tunggu aja kalau dia berhasil naik. Mungkin paling enak ya high-nya hari ini aja 2470 ya. Ya, mulai naik ke atas 2470 menjelang penutupan kita barusan buy. Kalau masih eh, belum berhasil naik ke atas 2470 lebih baik tunggu aja kita pasang automatic order untuk minggu depannya lagi aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 2470. Kenapa nggak buy sekarang Pak Sunar? Ya karena ini kan masih tanggung. Ya sekalian aja tunggu di 2200 ya. Turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Atau yang paling bawah di 2030. Tapi kalau saya rasa masih bagus ya boleh buy. Ya, seperti itu ya. Mungkin yang Anda bilang, Pak Sunar nggak tahu ta, harga emas naik-naik terus loh, memang bagus MDK. Ya, Anda jangan salah fokus ya. Saya nggak bilang nggak ada hubungannya dengan emas, nggak MDK, nggak. Memang bisnisnya ada, ya. Cuman saya takutnya nanti Anda itu tradingnya di saham emas, tapi Anda lihatnya grafiknya grafik emas, grafik harga emas. Sekalian aja kalau Anda suka ngeliatin harga emas ya, sekalian aja trading futuresnya emas, XAU USD. Nanggung kalau Anda trading sahamnya, nggak cocok nanti ya. Fokusnya nanti nggak match ya. Ya, sebelumnya saya pernah bilang mengenai batu bara dan saham batu bara, cuma ada yang kritik. Katanya saya keliru. Trading saham batu bara ya lihat sentimennya harga saham, harga batu baranya. Ya. Tapi kemudian di video berikutnya saya buat argumentasi. Nah, kalau seperti itu, ini ada saham batu bara, main bagus, tapi dia belum naik tuh. Nah, nah kan harusnya harga batu bara naik tinggi kan dia ikutan naik. Teman-temannya juga sudah naik. Ya kan berarti kan nggak pasti kan. Ya seperti itu ya. Ya nggak semuanya kan. Nah, nah, itu istilahnya cocokmologi ya. Makanya saya lebih suka fokusnya ke portfolio masing-masing dan saham-saham yang ada di watchlist-nya. Bukan di IHSG-nya terus terang ya. Sekarang seperti itu ya. Bukan fokusnya di IHSG-nya. Bukan. Karena IHSG itu nggak bisa dibeli. Kita nggak bisa buy IHSG di angka berapa, sell di angka berapa, nggak bisa. Ya. Belum ada ETF-nya, indeksnya untuk IHSG. Nah, seperti itu ya. Kalau LK45 ada ETF-nya. Cuma nggak liquid ya. Nah, di sini kalau kita lihat garis-garis sudah saya gambarkan, ikutin aja. Ya, kalau lebih cukup ya. Berikutnya di SSA, dia testing resisten di sini 114150 sudah pas sebelumnya ya. Sebenarnya sih ini nanggung ya, resistennya kan 11 114 150 ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada area supportnya 97.000. Ini harusnya sudah saya gambarkan, mungkin garisnya hilang ya. Saya save. Nah, saya save dulu semuanya. Nah, di sini kalau yang mau buy on weakness karena dia nanggung ya, testing lantai bangunan atasnya ya, atapnya ya. Jadi di lantai bangunan sekarang cuma dia testing atapnya. Jadi sekalian breakout ke atas 114.150, target price berikutnya di 132.000 ya. Atau kita tunggu aja kalau dia eh, testing bottomnya di 97.000 atau 825.000. 825.000 maaf 82.500 atau 97.000 ya seperti itu sering keseleo lidah ini. Jadi 97.000 dan 82.500 ya. Tapi kalau turun jangan langsung bayar. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Yang paling bawah saya hapus saja. Saya gambarkan dua area aja. Karena kalau terlalu bawah nanti uptrendnya selesai, berubahlah jadi downtrendnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Jadi sekalian naik ke atas saja, breakout ke atas. Kalau dia berhasil naik ke atas 114, 150, ya menjelang penutupan atau besoknya ya, minggu depannya kita boleh buy targetnya di 132. Ya. Mungkin kalau mau pasang trade stopnya atau stop lossnya Anda bisa pasang di 107.200 atau paling bawah di sini ya. Ya agak jauh sih 96475. Jadi kalau agak jauh biasanya solusinya cut lossnya atau pasang stop lossnya bertahap ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya ini. Ini kalau kita perhatikan di sini trading range-nya 2100 sampai 2380. Sekarang di tengah-tengahnya
Afternya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau mau buy weakness tunggu di 190, 1950, 1795 atau yang paling bawah 1625. Nah, kalau kita lihat di ini berhasil breakout lagi higher high, yang mau buy high sell higher silakan. Target price nya sudah saya gambarkan 2380 sampai 2820-an kurang lebih ya. Itu untuk Indi. Jadi kalau takut-takut tunggu aja buy on weakness 1950 dan 1795 ya, atau paling bawah. Sebenarnya paling bawah ini saya hapus saja karena naiknya terlalu tinggi. Jadi kalau terlalu bawah nanti masuk lagi ke sideways-nya eh, malah uptrendnya selesai. Jadi 1795 sampai 1950. Ini masih belum dites MA20-nya. Jadi tunggu aja sabar. Atau kalau mau scalping copet pagi-pagi jual sore ya, eh, selama di atas 2100 biasanya masih aman ya, atau swing 1 2 3 hari ya. Nah, seperti itu kurang lebih seperti itu untuk Indi. Jadi itu ikut lantai bangunan 2100 sampai 2380 ya. Berikutnya untuk SMIL dia testing resistance 700, ini naik turun ya. Jadi yang mau biomigrasi saja di 650 atau 600, paling jauh di 500. Tapi 500 mungkin terlalu jauh, saya naikkan ke 550 ya. Karena dia sudah naik lagi ya, saya naikkan aja ya, seperti itu. Karena kalau terlalu bawah ya saya sering sebutkan ya, kalau terlalu bawah nanti ceritanya Anda em, tangkap pisau jatuh ya. Afternya selesai, Anda ke bagian cuci piringnya. Ya istilahnya seperti itu yang umumnya orang-orang bilang ya. Oke, kalau mau buy high sell higher, target price berikutnya di 750. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 720, yang mau tambah lagi boleh, target price 750 dan 800 dan seterusnya. Jadi setiap pendapatan 50 rupiah ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya masih bisa. Argumentasi saya adalah MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20 ya. Tetapi, saya ingatkan, tetapi. Ini sebelumnya pernah kejadian ya. Sideways, naik lagi, MA20-nya masih bagus Pak Sunar. MA mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Memang benar secara teknikal ini masih bagus. Kalau saya bilang sih, ya biasanya kan buy high sell higher ya. Mungkin ada sudah buy ketika dia ikutan 550, di sini 500 ya. Naik 550 ya. Kemudian Nala belum sempat jual, besoknya langsung dibanting sampai ARB. Ya. Wah sesat tuh Pak Sunar bilangnya buy high sell higher. Ya enggak ya. Kenapa? Karena argumentasi saya, dasar saya mengatakan seperti itu karena MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya dari MA20-nya. Nah, kalau tiba-tiba besoknya atau hari itu juga dibanting, tiba-tiba ARB besoknya lagi, ya memangnya salah saya. Saya yang banting. Saya yang borong kemudian saya banting, saya jual gitu. Sehingga harganya turun. Kan enggak. Ya, seperti itu. Kalau misalnya saya takut-takut, oh ya hati-hati tuh nanti dibanting tuh. Ya Anda bisa bagaimana bisa profit dari 550 sampai ke 700 di sini. Yang penting dasar saya adalah follow the trend. Kalau misalnya takut kan tak berani, bukan tipe Anda, kan saya sering sebutkan ada 3 pilihan. Banyak bertahap, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing, tunggu koreksi, pullback, ya, buy on weakness, atau kalau takut ya pilih saham yang lainnya aja. Kan banyak tuh saham yang saya bahas, kan nggak cuma satu aja. Ya, begitu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk JAR. JAR ini tipe saham yang saya nggak suka terus terang aja. Memang trennya masih bagus secara tren. Karena volumenya sering kali hilang. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau volume sering kali hilang itu susah ya kalau mau menganalisa ya. Karena nanti kita bisa nyangkut ya, bisa beli nanti nggak bisa jual. Ya ini bagi yang high risk, yang berani ambil risiko ya, ya silakan. Kalau nggak berani ya jangan coba-coba ya. Ya seperti itu ya. Daripada nanti ujung-ujungnya misu-misu nyalakan Pak Sunta nanti ya. Di sini kalau kita lihat kan hanya sampai sesi satu break kan 2180. Nah, target price berikutnya ini kurang lebih kalau saya gambarkan 2400 sampai 2600 ya. Sebentar, 2700 ya. Itu untuk JAR. Jadi yang mau buy high sell higher silakan. Cuman saya ingatkan resikonya ya, volumenya sering kali hilang. Jadi pernah kena suspend kemudian naik, kemudian turun lagi. Ya. Kalau bukan resikonya Anda nggak bisa tanggung ya, ya jangan. Jangan ya, saya juga. Anda bisa buy weakness tunggu aja di 1200 atau yang paling bawah aja. Tapi kalau paling bawah nanti afternya selesai ya. Jangan ya. Maksimum 1200 saja. Terserah Anda mau tunggu di 1200 atau mau ditunggu di tengah-tengahnya di sini, swing low-nya di sini di 1480. Ya kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas atau buy high sell higher. Ya untuk charge seperti itu. Selama uptrendnya masih bagus. Jadi kalau saya sih lebih baik jangan ya. Tapi kalau berani copet-copet, apa-apa Pak Sunar, saya siap resikonya. Coba sedikit ya boleh aja. Ya, seperti itu ya. Berikutnya ICI. Ini memang konsolidasi di dekat resistennya. Jadi Anda bisa buy omnibus di 5400 atau 5300 atau sekalian breakout aja naik ke atas 5425 atau 5775 target berikutnya di 6000 ya.
Jadi ikut lantai bangunan berikutnya atau buy on weakness saja, atau kalau masih takut ya beli saham yang lainnya. Ya, ASI sudah saya bahas sih sebelumnya ya, 1, 2, 3 hari sebelumnya kalau nggak salah ya. Ya, kalau masih cukup. Berikutnya MBMA masih sideways. Nah, sini ada sideways-nya pendek ya. Antara range-nya kalau kita lihat dari low-nya di sini 460 sampai 494 ya. Kenapa saya bahas? Karena transaksi value-nya lumayan besar ya. Kalau diurutkan hari ini ya. Ya memang agak sepi sih. Ini masih bagus sideways di atas ya. Karena apa? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20 ya. Nah, seperti ini kalau mau buy on weakness nyicil boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Nanti tinggal tunggu sekalian breakout ke atas 494, kita buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya, target price berikutnya di 525, 555, dan 595. Ya, seperti itu ya. Apakah masih bisa naik lagi? Ya, saya ulang lagi ya. Kalau tanya saya bilang masih bisa. Ini masih sideways tapi masih bisa naik lagi. Oh, kenapa? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Itu dasar saya. Kalau tiba-tiba dibanting seperti ini, wah MA20 mengarah ke atas, breakout, boleh buy. Tiba-tiba ekor panjang, itu turun-turun tuh Mas Sunar. Ya, gimana? Iya kalau naik lagi. Ternyata ini turun-turun lagi. Oh, berarti sesat Pak Sunar. Ya enggak lah, ini MA20 masih mengarah ke atas. Ya kalau turunnya, ini kan garis-garisnya sudah saya berikan. Anda jual dulu, nanti kalau sudah berhasil naik lagi, kenapa Anda nggak buy back? Ya, saya sering sebutkan di edukasi saya, kunci sukses di saham itu ada 3 ya. Sabar, fokus, dan disiplin. Nah, faktor disiplin itu ada 2. Ya, jadi bukan disiplin cut loss saja, tapi juga disiplin buyback. Kalau kita fokus di satu saham, misalnya BMA ya, ya kalau kena stop lossnya kita jual dulu, nanti kalau dia balik lagi ke atas, afternya lanjut lagi ya kita buyback. Ya, seperti itu. Dinamika trading memang seperti itu. Ya, ada resikonya ya. Kadang orang bilang enak ya jadi full time trader, jangan jangan mau deh jadi full time trader ya. Karena sebelumnya ada yang tanya ke saya, Mas Sunar, Mas Sunar sering bilang di videonya, Mas Sunar adalah full time trader gitu ya. Gimana sih caranya menjadi full time trader? Saya cuma bilang aja, full time trader itu bukan sesuatu yang dicita-citakan. Jadi jangan sampai Anda pernah cita-cita menjadi full time trader, melainkan sesuatu yang sudah Anda jalani. Nah, nah, itu kata saya. Nah, jadi jangan sampai Anda itu mencita-citakan sebagai full time trader. Ya. Saya kenapa jadi full time trader ya? Karena sesuatu yang sudah saya jalani. Ya. Istilahnya, istilah kerennya atau istilah sombongnya sih jalan ninjaku gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah jalanin ya seperti itu. Kalau Anda belum ya jangan dah sampai stres nih. Jangan-jangan botak seperti saya ini ya. Dulu saya sih nggak botak ya. Sebelum trading nggak botak sih. Tapi nggak tahu ya. Tapi nggak ada maksud untuk nyinggung orang botak sih ya. Ya, lebih seperti itu ya. Nah, jadi uptime-nya masih bagus ya. Kalau naik kita tambah lagi tuh average up ya. Lebih seperti itu cukup. Berikutnya Ratu. Raja sudah naik ya. Pak saya nggak pas lagi kan sebelumnya sudah saya pas kalau saya. Nah ini Ratu dia testing 6250. Jadi ini kan testing resisten 6250. Kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah. Sebenarnya sih belum aman. Nah, kalau misalnya nanti menjelang penutupan hari ini hari Jumat, dia berhasil naik ke atas 6250, Anda boleh buy. Ya buy on weakness ya. Ya memang MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau sudah mulai mengarah ke atas lagi, nanti Anda tambah lagi atau average up ya. Nah, ini spekulasi buy on weakness ya. Naik ke atas 6250 Anda buy ya. Nah, di sini ada checkpointnya. Kalau mau tambah lagi, naik ke atas 6825 tambah lagi. Saya gambarkan garis-garisnya untuk acuan lantai bangunannya ya. Trading range itu kalau sudah saya gambarkan enak sih. Lumayan rapi dan lumayan akurat ya. Ya walaupun nggak pasti lah 100% ya. Lumayan akurat lah. Saya berdasarkan garis-garis sebelumnya. Yang suka nonton saya biasanya dia suka mencatat ya. Kalau misalnya Anda benar-benar suka sahamnya, Anda catat, ini trading range-nya. Jadi kalau naik kita tambah lagi itu average up. Ya. Ada satu ibu rumah tangga yang rajin mencatat, dia sekarang sudah mandiri ya. Eh, tapi masih kontak-kontak juga ya dengan saya ya. Em, dia masih sering mencatat juga. Ya kadang-kadang kalau nggak lihat video saya ya dia menurut trading range atau ilmu yang sudah saya berikan ya. Gampang kok trading itu ya. Yang susah itu karena Anda nggak sabaran, nggak fokus, nggak disiplin. Ya, udah itu. Ya, kenapa orang gagal di saham ya? Nggak sabaran, nggak fokus, nggak disiplin. Ya, itu saja doang. Ya. Kalau saya sih kadang-kadang kalau gagal di saham sih kadang-kadang saya nggak fokus ya. Banyak kerjaan atau banyak ada urusan itu ada aja sih. Begitu ya. Ya, lebih seperti itu ya. Berikutnya ITMG. ITMG hari ini naik. Ini area garisnya sudah saya gambarkan 22675 sebelumnya. Jadi garisnya sudah saya gambarkan. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 22675,
Kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atasnya 22675 Anda boleh buy. Ya, target price berikutnya di 23900 ya seperti itu ya. Jadi yang ikutan level harusnya ini sudah ada alertnya sudah udah breakout ke atas ya Anda boleh buy ya atau average up kalau nggak salah ya. Jadi di sini untuk ITMQ masih cukup menarik. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas EMA 200-nya sekitar 24.000 ya Anda boleh tambah lagi untuk average up ya. Apakah sentimen dividen saya nggak tahu ya. Ya, Anda cek sendiri ya. Nah, apakah sentimen dividen Pak Sunar ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin aja ya. Ya, jadi ya. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Umumnya sih kalau dividen yieldnya tinggi, ya jualnya pas di kumditnya. Ya karena biasanya drag down. Tapi kalau mau hold ya kadang-kadang bisa naik lagi, tapi nggak pasti ya. Oh ini kan sebelumnya di sini ya, dia drag down ini mungkin dividen ya. Kemudian nunggu lama tapi kan balik lagi di sini ya. Tapi ini dividen lagi kan dia drag down. Tapi belum balik-balik sampai sekarang ya. Ini hanya sampai setengahnya aja. Nah, jadi biasanya umumnya sih kalau dividen yieldnya tinggi banget, jualnya pas 1 2 hari sebelum kumditnya. Ya, kalau nggak dapat dividennya rugi kan Pak Sunar. Iya kalau dia naik, kalau dia nggak naik gimana? Ya seperti itu ya. Anggapannya di sini ya gampangnya sini Anda minus 500 dikasih dividen kan. Nah, ya kalau dia balik lagi ke atas, Anda cuan dari dividennya. Kalau nggak ya sama aja deh. Nah, seperti itu ya. Efeknya sama kalau Anda jual lagi buyback di bawah. Nah, Anda dapat cashback, Anda bisa beli lebih banyak lagi ITMQ. Kalau misalnya Anda favoritnya ITMQ ya, seperti itu. Atau mau nambah posisinya. Nah, kurang lebih sih cukup sekian. Jangan lupa kalau Jumat malam ini kalau nggak ada acara yang mau nonton edukasi saya mengenai option ya, silakan daftar. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Sekian di akhir video, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.